Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga keuangan asuransi. Berikut penjelasan dari saya. Lembaga keuangan asuransi. Lembaga keuangan asuransi adalah bentuk perjanjian antara pihak tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Dalam hal ini, asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Namun, sebelumnya, nasabah harus melakukan pembayaran uang terlebih dahulu yang disebut premi. Apabila resiko ini benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara nasabah dan perusahaan. Dapat diuraikan unsur-unsur di dalam asuransi yaitu 1. Pihak-pihak. Pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Yang kedua, status pihak-pihak. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, koperasi atau usaha bersama. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Yang ketiga, objek asuransi. Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlahnya uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Dan yang keempat, peristiwa asuransi. Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Dan yang kelima yaitu hubungan asuransi. Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dari hak masing-masing terhadap satu sama lain, yang artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Terdapat dua hal yang merupakan suatu ciri dari usaha asuransi, yaitu yang pertama, polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Dan yang kedua yaitu premi asuransi. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai
penanggungan. Adapun manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain, yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Maksud dari rasa aman dan perlindungan yaitu polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Dan yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Maksudnya yaitu prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Dan yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Dan yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber berpendapatan. Maksudnya yaitu premi yang dibayarkan tiap periode mempunyai substansi yang sama dengan tabungan. Dan yang kelima yaitu alat penyebaran resiko. Maksud dari alat penyebaran resiko yaitu resiko yang seharusnya dibebankan pada tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai penanggungan. Dan yang terakhir yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha. Resiko yang terdapat dalam asuransi. Adapun jenis-jenis resiko yang terdapat dalam perusahaan asuransi yaitu pertama, resiko murni. Resiko murni adalah suatu resiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Dan yang ketiga yaitu resiko individu. Resiko individu adalah resiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam resiko ini ada 3 jenis resiko individu, yaitu pertama, resiko pribadi. Resiko pribadi adalah resiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Yang kedua, resiko harta. Resiko harta adalah resiko bahwa harta yang kita miliki hilang, rusak, atau dicuri. Dengan kerusakan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Yang ketiga yaitu resiko tanggung gugat. Dan yang keempat yaitu resiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Resiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik. Dalam menangani resiko tersebut minimal ada 5 cara, yaitu yang pertama, menghindari resiko. Menghindari resiko berarti mempertimbangkan resiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan. Setelah mengidentifikasi orang dapat meneruskan kegiatannya atau dapat juga menarik diri dari kegiatan tersebut dengan cara menarik diri atau tidak ikut serta dalam kegiatan. Yang kedua, mengurangi resiko. Mengurangi resiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Dan yang ketiga yaitu menahan resiko. Menahan resiko berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap resiko tersebut. Resiko tersebut biasanya dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Dan yang keempat, membagi resiko. Membagi resiko berarti melibatkan orang lain
untuk sama-sama menghadapi resiko. Dan yang kelima yaitu mentransfer resiko. Mentransfer resiko berarti memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban resiko. Asuransi pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian. Adapun arti dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan dalam asuransi sebagai berikut. 1. Perjanjian asuransi bersifat aletair. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang prestasi penanggungan masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasi dengan sempurna, penanggung belum berprestasi dengan nyata. Pemenuhan prestasi oleh kedua belah pihak tidak dilakukan secara serentak, yaitu adanya kesengajaan waktu antara pembayaran premi oleh tertanggung dan pembayaran ganti kerugian oleh penanggung. Yang kedua yaitu perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksanakan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan kecuali dipenuhi syarat-syarat. Dan yang ketiga yaitu perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang melekat pada syarat penanggung. Perjanjian ini merupakan pada dasarnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya dibentuk dan diciptakan oleh perusahaan asuransi sendiri dan bukan berdasarkan adanya kata sepakat yang murni atau tawar-menawar. Tertanggung harus tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat umum polis yang dibuat oleh perusahaan asuransi. Walaupun begitu, tertanggung juga harus dilindungi hak-haknya sebagai konsumen pengguna jasa asuransi. Ketentuan yang dibuat oleh pihak penanggung tidak boleh melanggar hak-hak pihak perusahaan. Dan yang keempat yaitu perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat pribadi. Perjanjian ini menjelaskan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian perorangan secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat sepihak. Perjanjian ini hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yaitu penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan. Sebaliknya, tertanggung tidak menjanjikan sesuatu apapun. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.